Hidup Satrio Piningit atau yang dulu dikenal sebagai Arya perlahan-lahan kehilangan arah. Dulu ia dikenal sebagai sosok penuh potensi dan cita-cita besar, tapi kini hidupnya hanyalah bayangan suram dari impian-impian itu. Setiap hari dilaluinya tanpa arah, seolah waktu berjalan tanpa makna. Ia tidak bekerja, tidak berusaha mencari penghasilan untuk menghidupi keluarganya yang kesulitan. Bahkan uang sekolah anaknya tertunggak, namun Satrio seakan tidak peduli. Pagi hingga malam, Satrio menghabiskan waktunya untuk bermain musik, bukan untuk mencipta karya yang membangun, tapi untuk melarikan diri dari realitas pahit yang ia hadapi. Ia bergaul dengan perempuan-perempuan yang hanya memberinya kesenangan sesaat, seolah itu bisa mengisi kekosongan yang ada di dalam hatinya. Keluarganya terlupakan, mereka yang membutuhkan bimbingan dan dukungan dari seorang suami dan ayah hanya mendapatkan kekecewaan. Bahkan ibunya sering menangis melihat kondisi anaknya. "Satrio, kapan kamu sadar? Kami butuh kamu. Rumah ini butuh pemimpin," keluh sang ibu yang semakin tua dan lelah. Tetapi Satrio hanya mengabaikan, tenggelam dalam dunia yang dibangunnya sendiri, penuh dengan angan-angan kosong. Satrio tak pernah pergi ke gereja lagi. Ibadah yang dulu menjadi rutinitasnya, kini terlupakan. Banyak orang bertanya-tanya, kemana perginya Satrio yang dulu? Apa yang terjadi padanya? Ia tak lagi memperhatikan hal-hal rohani, seolah Tuhan tak lagi ada dalam hidupnya. Kamar yang ia huni berantakan, pakaian bertumpuk, dan jarang sekali ia mandi. Tubuhnya seolah mencerminkan jiwanya yang penuh kekacauan dan kehilangan arah. Hari-hari Satrio penuh dengan kehampaan, tanpa tujuan yang jelas, tanpa visi untuk masa depan. Ia seolah melupakan semua orang yang pernah mencintainya, dan yang lebih tragis, ia melupakan dirinya sendiri. Hidupnya seperti sebuah kapal yang terombang-ambing di lautan, tanpa arah, tanpa tujuan. Suatu hari ketika matahari hampir tenggelam dan Satrio sedang duduk sendirian di sudut kamarnya yang berantakan, terdengar suara ketukan pintu. Datang wanita cantik seperti bidadari. Dengan wajah lelah namun penuh ketegasan, ia melangkah masuk ke dalam kamar. Udara terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang besar akan terjadi. "Satrio," kata wanita cantik itu dengan suara serak, "aku tidak bisa lagi melihatmu seperti ini." Matanya yang berkaca-kaca memperlihatkan betapa sedih dan putus asanya ia. "Kamu sudah terlalu lama hidup seperti ini tanpa arah. Kami semua, keluargamu, masih mencintaimu. Tapi kalau kamu terus seperti ini, kamu akan kehilangan segalanya. Kehilangan kami, kehilangan dirimu sendiri." Satrio hanya terdiam, kepalanya menunduk. Namun ada sesuatu yang berbeda di mata wanita itu kali ini. Bukan hanya rasa sakit, tapi ketegasan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. "Selama ini kamu berpikir bahwa hidup bisa dibiarkan berjalan seperti ini, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi tidak, Satrio. Dunia tidak menunggu orang yang tidak mau berjuang. Anak-anakmu butuh seorang ayah yang hadir, bukan bayangan dari orang yang dulu pernah mereka banggakan. Istrimu sudah terlalu lama memikul beban sendirian, dan jika kamu tidak berubah, dia akan pergi. Dan lebih dari itu, kamu akan kehilangan dirimu sendiri sepenuhnya." Wanita cantik itu menarik napas panjang, menahan emosinya yang hampir tumpah. "Kamu punya pilihan, Satrio. Bangkit, mulai berbuat sesuatu, atau kamu akan jatuh lebih dalam dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Musik yang kamu mainkan hanya untuk melarikan diri. Perempuan-perempuan yang kamu kejar tidak akan memberikan kedamaian. Kamu tidak bisa terus seperti ini. Hidup ini butuh makna dan kamu harus menemukannya kembali." Satrio masih terdiam, tapi kini kata-kata ibunya mulai menggema di dalam hatinya. Ia tahu dalam lubuk hati terdalam bahwa wanita itu benar. Jika ia terus hidup seperti ini, semuanya akan lenyap. Cinta keluarganya, harga dirinya, bahkan identitasnya sebagai manusia. Satu langkah kecil, Satrio, lanjut wanita itu. Mulai dengan satu langkah kecil. Cari pekerjaan. Pergi ke gereja, temui Tuhan lagi. Mulailah berpikir tentang masa depan, bukan tentang pelarian. Kami semua masih di sini, tapi kami tidak akan menunggu selamanya. Jika kamu tidak berubah sekarang, kamu akan kehilangan kami. Kehilangan segalanya. Satrio merasakan sebuah perasaan asing yang lama tak ia rasakan, rasa takut. Takut kehilangan yang sebenarnya. Dan di balik rasa takut itu ada secercah harapan. Mungkin, hanya mungkin, ia masih bisa memperbaiki semuanya. Tapi itu semua tergantung padanya. Sekarang atau tidak sama sekali.